Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Deniawati dengan NIM 20205319. Di sini saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian tentang penelitian kuantitatif. Pertemuan 12. Quantitative Research. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Penelitian kuantitatif. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data, penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, dan kualitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, Q-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisis yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik interferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisis data adalah dengan menggunakan statistika. Ini gambar komponen dan proses penelitian kuantitatif. Perumusan masalah, selanjutnya landasan teori. Selanjutnya rumusan hipotesis, pengumpulan data. Pengumpulan data ada format dan sampel, pengembangan instrumen, selanjutnya pengujian instrumen. Setelah pengumpulan data, terdapat analisis data. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Contoh perumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh perumusan masalah Bobby 2005.
Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini sistem core banking, tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived use, perceived pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived use, preferensi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self-efficacy dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh ruang lingkup masalah Bobby 2005. Masalah utama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking. Masih rendah. Hal ini juga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived use of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan penyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dan penelitian adalah pengguna terakhir. Sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PTA. Yang kedua ada bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Yang ketiga, bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Yang keempat, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda-beda. Contoh rumusan masalah komparatif. Apakah pengguna sistem komponen atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Dalam rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan kualitatif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif. Apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Sumber penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005. Saat ini pada era digital
ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah, yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan, namun ketidakpuasan pelanggan pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekanan perhatian pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia sama pentingnya untuk mendapat perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficacy dan end-user computing stratification. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang memajukan bahwa perceived usefulness, perceived code of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharuskan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan permintaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya ada variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti yang dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah suatu yang bisa kita ukur baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifatnya berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu variabel bebas atau independen variabel, biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variables atau enhanced variables atau disingkat RHS. Merupakan hasil manipulasi peneliti, atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Yang kedua, ada variabel terikat atau dependent variable. Disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau leveraged variable atau disingkat dengan LHS. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Yang pertama, variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan.
Dalam menganalisis data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Yang kedua ada variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pemecahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur, interval, dan rasio. Macam-macam data variabel. Yang ke satu berdasarkan kategori atau kategorikal. Ada binary dichotomous, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Yang kedua ada nominal atau non-ordered polytomous. Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lainnya. Suku bangsa, Jawa, Batak, Sunda, Minang, dan sebagainya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan perempuan 2, status perkawinan dengan kode 1, belum kawin 2, kawin 3, janda atau duda 4, cerai, di mana angka-angka tersebut semata-mata hanya merupakan tanda saja atau dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Yang kedua, variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu. Misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordered polytomous. Contohnya skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 puas. 1 sama dengan sangat puas, 2 puas, 4 kurang puas, 5 tidak puas, 6 sangat tidak puas. Yang ketiga, variabel ukur. Memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol. Dalam satuan skalanya, perbedaannya hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya dari segi validitas dan kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat pengukur penunjukan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat seperti berikut. 1. Sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel. Skala nominal, different yes, order no, distant no, unique no, message of the model, decisionnya tidak ada, sum test of diction as quadrant.
Ordinal differentnya yes, order yes, distant no, origin no, versus median, semi-intergrade ranks, some types of significance rank order conversion. Skala interval different yes, order yes, distant yes, unique origin no, versus arithmetica mean, standard difference variation, DF. Ratio different yes, order no, distant yes, unique origin yes, arithmetica geometrica of mean, standard deviation bonus of coefficient of variation, TF. Pembagian data dalam satu variabel. Data, jenis data kualitatif ada nominal ordinal, kuantitatif ada interval rasio. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada dasarnya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakan nyata tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tercapai bagaimana jika yang akan diukur adalah variabel kinerja. Kinerja yang terjadi pada seseorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi pada seseorang cleaning service. Artinya jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompokkan menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari, namun juga diukur besarnya. Dalam kelompok tersebut sama halnya dengan untuk mengukur reliabilitas sebuah instrumen dapat digunakan beberapa metode. Altman Buak, tes Retes, Rulon, Hughes, dan banyak lagi lainnya. Pengertian validitas atau kesahihan, reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur sesuatu secara konsisten. Apapun yang diukur, jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun, akan memberikan hasil yang sama dari data yang ditemukan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid. Begitu pula dengan alat ukur reliable belum tentu valid. Ini gambar reliable not valid, ini valid not reliable, ini neither reliable not valid, ini both reliable and valid. Jadi ini gambar validitas dan reliabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.